Teman-teman. Hai teman-teman, pertama-tama aku mau menyapa dulu teman-teman semua yang join pada malam hari ini. Hai. Walaupun kalian masih belum pada on cam, tapi aku yakin kalian di sana bersukacita juga, sama seperti aku dan Kaniko yang on cam juga. Oh, akhirnya Devita dan keluarga on cam juga, menunjukkan sukacita juga kepada kita semua. Oke, kita akan mulai KYTB kita pada malam hari ini. Kita akan memulai dengan mengangkat pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin setiap dari kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan di sini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kaniko. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir tanpa ada gangguan internet. Kiranya Tuhan juga memimpin setiap teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan pulang kerja sehingga belum sampai di rumah. Kiranya Tuhan pimpin mereka sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yeay. Oke, teman-teman, next kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Teman-teman, sepertinya aku salah ngambil nada. Kita ulang dari awal ya, sekali lagi, sorry. Oke, mari teman-teman, kita mengangkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yeay, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan kita semua. Oke, next. Waktunya ruang kesaksian. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan berkat, menceritakan berkat Tuhan yang terjadi pada teman-teman beberapa minggu belakangan ini? Atau good news yang ingin kalian
share ke kita-kita semua? Adakah? Adakah? Oke, kalau nggak ada, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kaniko. Kita akan mengangkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun banyak silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Berikutnya aku serahkan kepada Kaniko untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Karin. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Bersyukur malam hari ini kita bisa sekali lagi beribadah, bersekutu bersama lewat KTB ini ya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita dengan berdoa. Boleh minta tolong satu orang untuk pimpin dalam doa? Ada yang bersedia, rekan-rekan? Boleh minta tolong Melia buat pimpin doa? Mei, boleh bantu pimpin doa? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman-Mu, tolong bantu kami agar firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hanya itu yang kami sampaikan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Amin. Terima kasih, Mei. Ya teman-teman, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang satu topik, yaitu pendosa jadi hamba. Mungkin teman-teman bingung ya kalau baca tema hari ini, tentang apa sih maksudnya begitu. Nah, untuk memulai perenungan kita malam hari ini, aku mau memulainya dengan memberikan satu pertanyaan. Menurut teman-teman semua, apa hal yang paling membedakan
kekristenan dengan agama-agama lain yang ada di dunia ini? Apa yang paling membedakan kekristenan dengan agama-agama lain yang ada di dunia ini? Nah, teman-teman bisa bantu jawab, bisa langsung jawab langsung, di-unmute, atau mungkin lewat chat kalau bisa masih malu-malu. Silakan, boleh bantu jawabannya, teman-teman. Satu hal aja, apa yang paling membedakan antara kekristenan dengan agama lain yang ada di dunia ini? Boleh bantu jawabannya, teman-teman? Nggak ada yang jawab nih. Ini nggak paham sama pertanyaannya atau bingung jawabannya? Mungkin aku Kak, coba. Boleh. Silakan Daniel. Thank you. Kalau menurut aku mungkin agama Kristen dengan agama lain, menurut aku sih perbedaannya kita hidup telah diselamatkan sebagai anak-anak Tuhan gitu sih. Diselamatkan. Terima kasih Daniel. Yuk. Nah, Senja juga jawab nih. Bedanya kalau kekristenan keselamatannya tuh cuma-cuma. Oke. Anugerah ya Senja. Oke, thank you Senja. Yang lain ada lagi satu jawaban mungkin teman-teman biar kita lebih banyak variasi jawabannya. Ada yang mau jawab? Oke, mungkin cukup ya. Dua jawaban ini sangat membantu. Terima kasih Daniel, Senja. Nah teman-teman, dua jawaban tadi itu nggak ada yang salah. Jawabannya benar semua. Nah tapi satu hal yang ingin aku sampaikan ke kita semua, di dalam dua jawaban tadi, yang sebetulnya jadi pembeda paling utama dalam kekristenan dengan agama lain adalah pribadi Tuhannya, teman-teman. Kalau kita hadarin di agama-agama lain, kalau kalian cari, nggak ada satupun agama di dunia ini yang Tuhannya datang sendiri buat nyelamatin ciptaannya. Karena itu satu kalimat ini jadi satu hal yang pembeda antara kekristenan atau agama kita dengan agama lain yang ada di dunia ini. Yaitu sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jawaban Daniel sama Senja tadi itu benar. Dan kenapa itu benar? Karena ada satu alasan ini. Yang jadi pembeda utama, sebenarnya kalau dilihat dari agama-agama lain dengan agama kita adalah Tuhannya. Kalau di luar sana, agama-agama lain, manusia berusaha mencari cara supaya bisa selamat. Manusia berusaha melakukan kebaikan ini, itu, supaya bisa selamat. Tetapi ini, di dalam agama kita, keselamatan itu dikasih cuma-cuma, kayak kata Senja tadi, anugerah dari Tuhan. Dan bahkan yang datang ngasih keselamatan itu adalah Tuhan kita sendiri yang turun ke dalam dunia dan jadi sama dengan kita, jadi sama dengan manusia, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, nanti hasilnya adalah apa yang dijawab sama Daniel tadi, yaitu kita menghidupi keselamatan kita. Nah, tapi sayangnya saat ini, kalau kita lihat di luar sana, dunia kita semakin lama semakin hancur, semakin bobrok. Bukan hanya terjadi banyak pandemi, bencana, tetapi orang-orangnya kalau kita lihat semakin banyak orang-orang jahat di luar sana. Dan apa yang dulu itu orang anggap sebagai sebuah kejahatan, sebuah dosa, sekarang dianggap sebagai suatu hal yang biasa, dan itu malah harus dilakukan, teman-teman. Nggak usah disebutin satu persatu, dan aku yakin kalian udah tahu gitu ya, apa-apa aja yang terjadi di dunia ini. Dan sedihnya, terkadang ada orang-orang Kristen di dunia ini yang merasa seperti satu pernyataan ini. Wajar Tuhan Yesus mati buat aku. Wajar Tuhan Yesus mati untuk menebusku karena aku berharga. Wajar Yesus Kristus mati untuk menebusku karena aku berharga. Nah, semoga nggak ada satupun dari kita di tempat ini yang pernah berpikir atau ngomong seperti ini dalam hati kita. Karena ketika kita ngomong seperti ini, berarti ada satu hal yang salah dalam hati kita, yaitu kita merasa sombong. Kita merasa kita ini sangat berharga, kita ini sangat layak, sampai-sampai Tuhan itu wajar lah kalau dia turun ke dunia buat nyelamatin kita. Padahal kalau kita lihat, Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Kita semua ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua ikut jadi pendosa, teman-teman. Nggak ada satupun dari kita yang benar, nggak ada satupun dari kita yang layak, yang wajar untuk mendapat keselamatan dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan dosa, kita menjadi satu hal yang menjijikan di mata Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, dan kita, ketika kita berbuat dosa, kita sudah menjadi sesuatu hal yang cemar, dan kita dipandang jijik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, kalau ternyata saat ini ada salah satu dari kita yang pernah berpikir demikian, kalau ada salah satu dari kita yang pernah berpikir bahwa kita berharga, kita wajar mendapat keselamatan dari Tuhan, kita harus hati-hati. Jangan-jangan selama ini kita terlalu sombong, dan kita merasa bahwa, ya memang pusat dari dunia ini kan aku, jadi ya wajar kalau Tuhan menyelamatkan aku. Teman-teman, kita harus ingat bahwa kita sejatinya adalah pendosa. Pendosa yang mendapatkan anugerah keselamatan yang cuma-cuma dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam tema hari ini, pendosa jadi hamba, kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Baru, satu tokoh yang mungkin selama ini kita sudah sangat akrab. Dari sekolah minggu, zaman sekolah minggu, kita udah sangat sering dengar, yaitu tokoh Zakheus. Nah, kita akan sama-sama belajar lebih dalam. Kita akan buka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 19, ayat 1 sampai ayat 10. Lukas pasal 19, ayat 1 sampai 10. Nah, kita nggak akan bacakan semua. Aku akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua terlebih dahulu. Tapi sepanjang nanti perenungan firman Tuhan ini, kita akan perhatikan satu persatu ayat-ayatnya. Lukas 19 ayat yang pertama sampai kedua, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, teman-teman, di ayat yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, di sana dituliskan secara detail nama dari orang yang dimuliakan, yaitu Zakheus. Nah, teman-teman, sebetulnya di dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Lukas ini sendiri, sebetulnya Lukas jarang sekali menuliskan nama tokoh di dalam kitab yang ia tulis ini. Di beberapa bagian sebelumnya, ketika diceritakan bagaimana Tuhan bertemu dengan seseorang, nah itu nggak selalu ditulis nama tokohnya. Nah, tapi di pasal 19 ayat 2 ini, Lukas secara jelas menuliskan bahwa namanya adalah Zakheus. Nah, ada satu hal yang penting dari nama Zakheus ini. Nah, Zakheus ini namanya, kalau dalam bahasa aslinya, artinya itu adalah tulus, murni, dan benar. Gitu ya. Nah, tapi setelah namanya ditulis, setelah koma, dilanjutkan, dituliskan apa? Namanya Zakheus, kepala pemungut cukai, dia seorang yang kaya. Nah, ini ada satu perbedaan, ada satu kontradiksi, teman-teman. Namanya itu artinya tulus, murni, adalah orang yang baik, tapi pekerjaan dia adalah kepala pemungut cukai. Nah, pemungut cukai pada zaman itu biasanya adalah orang-orang Yahudi yang dipekerjakan sama orang Roma. Nah, ngapain dia harus narik pajak dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang sebangsanya, dan pajaknya itu nanti ia setor ke orang Roma. Nah, makanya yang namanya pemungut cukai pada waktu itu pasti dibenci sama bangsanya sendiri. Pasti dibenci sama sesama orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tuh dianggap sebagai seorang mafia, seorang kafir, dan seorang pengkhianat. Karena ketika pemungut cukai melakukan pekerjaannya, seringkali mereka tuh nggak cuma minta pajak, tapi mereka juga mengkorupsi pajak yang mereka minta itu. Karena menurut pemerintah Romawi pada waktu itu, semakin banyak pemungut cukai ini menghasilkan uang, bayaran yang dikasih juga makin gede. Nah, makanya pemungut cukai itu dianggap sebagai seorang mafia. Dia dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsanya, karena dia mau bekerja buat bangsa Romawi yang menjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Bahkan bukan cuma mau bekerja, tapi juga seringkali menyiksa bangsanya sendiri dengan menarik pajak dengan uang lebih, teman-teman. Itulah sebabnya nama Zakheus ini yang tadi artinya tulus, murni, orang benar, itu berkontradiksi dengan apa yang ia kerjakan.
Meskipun namanya baik, tapi pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang buruk. Nah, mungkin kita masih bingung ya, gimana perlakuan orang-orang bangsa Yahudi terhadap pemungut cukai pada waktu itu. Nah, ada satu cuplikan video yang teman-teman bisa lihat. Ini sebenarnya video tentang waktu itu Tuhan membandingkan orang Farisi dengan pemungut cukai. Nah, tapi kita bisa lihat bagaimana perlakuan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, termasuk orang Yahudi pada waktu itu, bagaimana mereka memandang seorang pemungut cukai. Mari kita saksikan videonya. Ya, teman-teman, dari video barusan kita bisa lihat sekilas bagaimana orang-orang Yahudi, bahkan termasuk murid Tuhan sendiri, memandang pemungut cukai itu sebagai suatu pekerjaan yang jahat, pekerjaan yang kotor. Mereka tuh kayak mafia gitu ya di zaman kita. Atau mungkin kayak koruptor yang kita pandang adalah suatu hal yang buruk, hal yang tidak baik. Dan aku yakin Zakheus sendiri sadar bahwa dirinya juga orang berdosa, yang bukan cuma mengkhianati bangsanya, tapi dia juga berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika Zakheus tahu bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke kota Yeriko, di ayat yang ketiga, di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Teman-teman, Zakheus pengen tahu siapa sih Tuhan Yesus yang terkenal itu. Siapa sih Tuhan Yesus yang kabarnya udah tersebar di mana-mana itu. Dia disebut-sebut sebagai guru yang besar, sebagai orang yang bisa melakukan mujizat dengan begitu luar biasa. Zakheus penasaran sama Tuhan Yesus. Dan dia berusaha mencari tahu untuk melihat siapakah Yesus itu. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa di dalam diri Zakheus pun, kita lihat bahwa Zakheus itu pemungut cukai. Dia kerja buat pemerintah Romawi. Otomatis uangnya banyak, teman-teman. Karena dia mendapatkan penghasilan yang besar dari pajak yang ia tarik itu. Makanya dikatakan di ayat 2 tadi, ia adalah seorang yang kaya. Bukan hanya uangnya banyak, bukan hanya hartanya banyak, tapi dia juga bisa dibilang pejabat dari Romawi, karena dia bawahan langsung dari pemerintah Roma. Nah, seharusnya hidupnya tuh aman-aman aja. Hidupnya tuh baik tentram. Tapi kenapa dikatakan di ayat 3 tadi, bahwa Zakheus ini berusaha mencari tahu. Dia pengen lihat siapa Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya menunjukkan ada satu hal di dalam diri kita. Blaise Pascal pernah mengatakan demikian. Ada sebuah kekosongan dan kehausan akan Tuhan dalam hati setiap manusia yang nggak akan pernah bisa dipuaskan oleh ciptaan apapun yang ada di dunia ini selain oleh Tuhan saja. Nah, ini ada bahasa Indonesianya, teman-teman bisa baca. Ada sebuah kekosongan dan kehausan akan Tuhan dalam hati setiap manusia yang gak akan pernah bisa dipuaskan oleh ciptaan apapun, mau itu uang, mau itu harta, mau itu prestasi, mau itu jabatan yang ada di dunia ini selain oleh Tuhan saja. Karena sejatinya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia yang awalnya itu punya relasi yang baik sama Tuhan, relasinya itu jadi terputus, manusia dan jadi jauh dengan Tuhan, dan ada suatu kerenggangan antara relasi manusia dengan Tuhan. Dan inilah efek dari dosa. Inilah efek dari manusia yang jatuh dalam dosa. Ketika manusia terpisah dari Allah, ada satu kekosongan dalam hati kita, di mana kekosongan itu nggak akan pernah diisi oleh hal apapun yang ada di dunia ini, selain oleh Tuhan saja. Itulah sebabnya banyak orang-orang di luar sana, atau bahkan kita sendiri, kita mungkin pernah merasakan, mungkin keluarga kita adalah keluarga yang baik, mungkin secara keuangan kita stabil, secara pendidikan kita punya pendidikan yang baik, sebetulnya hidup kita aman tentram, tapi entah kenapa kita selalu mencari suatu hal untuk mengisi kekosongan yang ada dalam hati kita. Dan ketika kita mengisi dengan hal-hal yang ada di dunia ini, entah itu kesenangan yang kita dapatkan dari uang, harta, kesenangan yang kita dapatkan dari mungkin bermain game, pekerjaan yang baik, punya barang-barang bagus, entah kenapa hati kita masih terasa kosong.
Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada satu space, ada suatu ruang di dalam hati kita yang kosong dan itu nggak akan pernah bisa terisi selain diisi oleh Tuhan sendiri. Santo Agustinus pernah berkata demikian. Karena Tuhan membuat kita manusia untuk dirinya sendiri. Sehingga hati kita ini akan terus-menerus tidak akan pernah beristirahat. Hati kita akan terus-menerus gelisah sampai kita beristirahat di dalam Dia. Kalau hati kita nggak diisi oleh Tuhan, kalau hati kita nggak dipenuhi oleh Tuhan, kalau hati kita dipenuhi oleh berhala-berhala lain, jangan harap kita akan merasa penuh. Akan selalu ada kekosongan itu di dalam hati kita. Nah, teman-teman, dalam bagian yang berikutnya, ayat 3 tadi dikatakan bahwa Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dan karena kekosongan dalam hatinya itu, Zakheus bukan cuma penasaran tentang siapa Yesus itu. Dia bahkan berusaha, dikatakan dia berlari mendahului orang banyak, bahkan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, teman-teman, waktu sekolah minggu, kita tahunya kayak, oh, Zakheus ini pemungut cukai. Oh iya, badannya pendek, makanya dia naik pohon supaya bisa kelihatan Tuhan Yesus. Padahal sebetulnya ada satu hal yang jauh lebih penting yang kita juga harus perhatikan, teman-teman. Tadi di ayat 2 dikatakan Zakheus itu bukan pemungut cukai biasa loh, teman-teman. Dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi dari satu bagian yang ada di kota itu, dia adalah kepala dari pemungut cukai yang ada. Bisa dibilang kalau zaman sekarang, mungkin dia itu kayak dirjen gitu ya, Direktur Jenderal Pajak dari Romawi, teman-teman. Makanya dia juga bisa dibilang pejabat dari Romawi, meskipun dia orang Yahudi. Posisinya itu tinggi. Dan di zaman dulu yang namanya pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai, mereka akan selalu dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi, seperti gambar yang kita lihat tadi. Nah, kita bayangin, teman-teman, waktu itu mungkin Zakheus lagi kerja gitu ya, lagi narik pajak, terus dia tahu ada Tuhan Yesus datang, dia lari, tiba-tiba dia lari dari tempat kerjanya dia itu, dari mejanya dia lari mendahului orang banyak, bahkan memanjat pohon ara. Dan zaman itu bajunya orang tuh bukan celana kayak kita sekarang, kalau pakai celana pendek atau pakai celana panjang, manjat pohon tuh biasa, aman ya teman-teman. Tapi bajunya mereka tuh pakai jubah. Nah, di gambar selanjutnya kita bisa lihat. Ini diambil dari salah satu seri The Chosen namanya. Ini seri yang bagus, kalau teman-teman mau lihat bisa download di Play Store gitu ya. Nah, yang putih itu adalah Matius pemungut cukai. Bajunya orang pemungut cukai itu kayak gitu, teman-teman. Sedangkan sampingnya itu baju nelayan. Bisa kelihatan ya kontrasnya gimana. Bajunya pemungut cukai itu bagus, teman-teman. Kainnya tuh mungkin kain sutra gitu ya, halus. Terus bahannya bagus, bersih. Nah, itu bayangin, teman-teman, dia lagi kerja nih, kerja mungut cukai. Tiba-tiba mungkin kita bayangin ya, dia nenteng gaunnya, ditarik gitu jubahnya, terus dia lari gitu, mendahului orang banyak, bahkan manjat pohon, teman-teman. Itu prajuritnya apa nggak bingung gitu, ngapain sih Pak Zakheus lari-lari? Mau nyari apaan gitu? Apalagi dia kan kepala pemungut cukai ya, pejabat. Misalnya kita lihat gubernur gitu, teman-teman, gubernur, dia pengen ngapain, pengen lihat. Nah, orang-orang suruh minggir kan bisa ya sebetulnya. Nah, tapi kenapa dituliskan Zakheus ini berlari mendahului orang banyak, bahkan dia rela-relain memanjat pohon ara cuma buat lihat Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa tadi ada satu kerinduan, ada satu kehausan dalam dirinya. Dia pengen tahu siapa sih Yesus ini. Tapi tadi di ayat yang ketiga kita baca, meskipun dia berusaha sebegitu rupa, dia tetap tidak berhasil untuk menemui Tuhan Yesus. Entah kenapa, nggak tahu penyebabnya apa. Bukan cuma karena badan dia pendek, jadi dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, tapi pada akhirnya Zakheus nggak bisa bertemu Tuhan Yesus. Dia cuma bisa lihat dari atas pohon, lihat Tuhan Yesus. Nah, lalu dikatakan di ayat yang ke-5 sampai ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian, dilanjutkan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, teman-teman, kalau kita ingat mungkin waktu sekolah minggu gitu ya, atau kalau kita dengar khotbah tentang Zakheus ini, mungkin seringkali kita dengar khotbahnya tuh seperti ini.
Zakheus berusaha menemui Tuhan Yesus. Zakheus berusaha mencari Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi di ayat yang ke-5 sampai ke-6 ini, kalau teman-teman perhatiin kata-kata yang di warna kuning, kita bisa lihat bahwa sebetulnya yang berinisiatif untuk menemui Zakheus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan Zakheus yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan Yesuslah yang mencari Zakheus. Dikatakan Yesus, ketika Yesus sampai ke tempat itu, yang mendatangi Zakheus itu Tuhan loh. Bukan Zakheus datangi Tuhan Yesus terus Zakheus minta ini itu sama Tuhan, enggak. Zakheus cuma naik pohon dan itu kan orang banyak. Bisa jadi Tuhan Yesus nggak ngelihat. Tapi dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus segeralah turun. Kira-kira Tuhan Yesus kenal nggak sih sama Zakheus? Kok aku duga-duga sebetulnya Tuhan Yesus nggak kenal. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau melewati daerah itu? Kenapa Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko? Salah satu tujuannya adalah menemui Zakheus ini. Karena Tuhan ingin mencari Zakheus. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesuslah yang menghampiri Zakheus. Tuhan Yesuslah yang memanggil Zakheus. Bahkan Tuhan Yesuslah yang mengundang. Tuhan Yesus mengatakan, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Dan kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesuslah yang berinisiatif, bukan Zakheus. Nah, ini adalah satu pernyataan yang disampaikan oleh Pastor Michael Christian dari Gibeon Church ketika mengkhotbahkan tentang Zakheus ini, Tuhan. Nah, ini teman-teman ada satu hal yang seringkali kita nggak sadar, seringkali kita lupa. Jujur aku sendiri ketika membaca cerita ini, pahamnya adalah, oh, Zakheus yang cari Tuhan. Oh, Zakheus yang menghampiri Tuhan Yesus. Padahal kalau kita baca dengan lebih detail lagi, dikatakan, bukan Zakheus yang cari Tuhan. Tapi Tuhan Yesuslah yang menghampiri, memanggil, dan berinisiatif untuk bertemu dengan Zakheus. Nah, teman-teman, terkadang kita itu di dalam hidup ini terlalu sombong, begitu ya. Kita merasa bahwa ketika kita pelayanan di sana-sini, kita hampir tiap hari, mungkin dulu kalau nggak pandemi, mungkin hampir tiap hari ke gereja, di gereja pelayanan, di sekolah pelayanan, nanti mungkin ada organisasi ini pelayanan, atau mungkin kita punya segudang prestasi, kita juara ini, itu, di organisasi juga banyak prestasinya. Nah, kadang tanpa sadar kita sombong, dan kita merasa kayak, oh, ya sudah sewajarnya aku diselamatin sama Tuhan, karena aku adalah orang yang berharga. Karena aku wajar, aku layak diselamatkan oleh Tuhan, dan malah Tuhan harus menyelamatkan aku. Nah, seringkali kita lupa bahwa sebenarnya di awal tadi dikatakan firman Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa yang nggak layak mendapat keselamatan dari Tuhan. Dan sama seperti Zakheus yang didatangi oleh Tuhan, yang dihampiri oleh Tuhan, begitu juga dalam hidup kita. Tuhanlah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena siapa diri kita, melainkan karena siapa Tuhan itu. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata demikian, teman-teman. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhanlah yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman ingat tadi aku di awal tanya apa bedanya agama lain dengan kekristenan. Satu hal lagi yang bisa kita lihat bedanya adalah kalau agama-agama lain di luar sana berbicara tentang apa yang manusia, apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan. Makanya nggak heran di agama-agama sebelah kita banyak dengar, oh kamu harus berbuat baik, kamu harus menyumbang, kamu harus beramal, kamu harus ini, itu, supaya kamu diselamatin sama Tuhan. Nah, itu sebabnya agama yang ada di luar sana berbicara tentang apa yang kita harus lakukan buat Tuhan supaya kita bisa selamat. Tetapi agama kita berbeda, teman-teman. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan mengatakan bahwa apa yang Tuhan kita sudah lakukan buat kita. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Bahkan kita yang nggak layak ini dikasih keselamatan, dikasih anugerah secara cuma-cuma oleh Tuhan. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Zakheus. Itulah juga yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, para pendosa ini.
Di ayat yang selanjutnya, kita lihat bagaimana kira-kira respon dari Zakeus menerima ajakan dari Tuhan. Dikatakan, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berada di rumah Zakeus, Tuhan ini mungkin belum ngomong apa-apa ya teman-teman. Mungkin Tuhan Yesus belum berkhotbah, belum berbicara banyak hal. Tapi Zakeus langsung berkata demikian sama Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah teman-teman, nggak ditulis di ayat tadi bahwa Tuhan Yesus berkhotbah bahwa Zakeus harus berubah, Zakeus harus memberikan uang kepada orang miskin, Zakeus harus ini, itu. Nggak dikatakan demikian. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Zakeus secara otomatis berkata demikian, teman. Yang mengatakan setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita bisa lihat bahwa ketika Zakeus bertemu dengan Tuhan, dan Zakeus menerima ajakan Tuhan itu, Tuhan mengubahkan hati Zakeus. Tuhan mengubahkan hati Zakeus. Kalau Tuhan nggak mengubahkan hati Zakeus, Zakeus nggak akan bisa ngomong seperti tadi, teman-teman. Coba kita bayangin ya, itu seandainya penghasilan Zakeus, misalnya teman-teman, 1M ya, misalnya 1M. Tadi Zakeus ngomong kalau setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Berarti 1M setengahnya 500 juta ya, 500 juta dikasih ke orang miskin. Berarti sisa 500 juta lagi. Nah dia bilang kalau orang yang akan kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Misalnya ada orang yang dia peras, 1 orang 1 juta. Nah dia harus balikin berarti berapa? 4 juta. Padahal di dalam hukum Taurat, aturannya nggak kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya ada yang kita peras, di hukum Taurat itu ditulisnya harus dibalikin 100% plus 20%-nya. Jadi misalnya kita peras 1 juta, dibalikinnya itu 1,2 juta. Misalnya gitu teman-teman. Nah, tapi Zakeus mengatakan dibalikin 4 kali lipat. Kalau misalnya kita berimajinasi terus bayangin ya, kira-kira waktu Zakeus ngomong gini, itu istrinya di dapur nggak ngomel apa? Terus dia mikir, pasti kan istrinya mikir, teman-teman. Lah, perhiasanku gimana? Lah, perabotanku gimana? Emas-emasanku gimana? Masa mau dijual semua? Karena kalau kita pikir-pikir nggak mungkin, tuh pasti hartanya Zakeus habis, teman-teman. Oleh karena itu, kalau Tuhan nggak mengubahkan hatinya Zakeus nggak mungkin berkata dan bertindak seperti demikian. Nah, teman-teman, di Lukas pasal 19 ini sebetulnya Lukas ingin mengkontraskan perbedaan dari 2 orang kaya yang ada. Yang satu adalah Zakeus, yang satu lagi adalah orang kaya dalam pasal 18 ayat 18 sampai 23. Nah, ini satu bagian yang judulnya ditulis adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Nah, diceritakan di pasal 18 ini ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah teman-teman, orang kaya yang ada di ayat 18 ini beda sama Zakeus. Kalau Zakeus kita tahu dia adalah pemungut cukai, pekerjaannya buruk ya, dia tadi kayak mafia gitu. Nah sedangkan di pasal 18 ini, dia adalah orang yang baik, hidupannya saleh, dia ikutin semua hukum Taurat, mungkin hidupnya itu sama kayak orang-orang Farisi sama ahli Taurat, gak ada cacat celahnya satupun. Semua hukum Taurat, semua kitab dia ikuti. Karena kita lihat di ayat yang selanjutnya, dia mengatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Belum selesai Tuhan Yesus ngomong, dia udah potong. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, berarti dia adalah orang-orang yang sangat taat sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan. Tapi dari 2 bagian tadi, di bagian yang di warna kuning itu sebenarnya menunjukkan bagaimana pikiran Tuhan Yesus terhadap orang ini. Yang bagian pertama Tuhan mengatakan, kenapa kau mengatakan aku baik? Gak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah kemudian yang bagian kedua tadi kita lihat Tuhan Yesus belum selesai ngomong loh ya, tapi si orang muda yang kaya ini langsung potong. Nah Tuhan tahu bahwa orang muda yang kaya ini memang dia orang yang saleh, memang dia orang yang taat sama Tuhan, tapi dia sombong. Karena dia merasa, oh dia sudah mentaati semua perintah Tuhan, dia udah punya semuanya.
Makanya dia tanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan supaya aku peroleh hidup yang kekal? Tuhan cuma jawab dengan satu jawaban. Tuhan Yesus nyuruh dia, jualah segala yang kau miliki, dan bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan Yesus ngomong, kamu udah ngelakuin semuanya, secara syarat itu kamu udah semua checklistnya, cuma kurang satu. Hartamu kan banyak, coba kamu jual semua, bagikan ke orang miskin. Udah satu itu aja, kamu pasti masuk surga. Tapi dikatakan apa teman-teman? Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Dia nggak bisa melakukannya. Beda sama Zakheus. Tadi Zakheus, Tuhan Yesus belum nyuruh, dia udah ngomong sendiri, Tuhan, aku akan berikan setengah hartaku untuk orang miskin. Aku akan kembalikan apa yang kuperas dari orang-orang yang peras. Ini kebalikannya. Dia harus disuruh dulu sama Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sudah nyuruh pun dia masih nggak mau lakukannya, teman-teman. Inilah ada perbedaan antara dua tokoh yang penulis kitab Lukas ini ingin tunjukkan kepada kita. Dan sebetulnya tokoh yang ada di pasal 18 maupun Zakheus sendiri dan kita sebetulnya itu punya kesamaan, teman-teman. Kita tuh sama-sama suka uang. Kita tuh sama-sama suka harta dunia. Kita suka kepopuleran, kita suka punya uang banyak, kita suka punya jabatan tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa semua manusia, nggak ada satupun manusia di dunia ini yang nggak mencintai dosa. Hati kita itu mencintai dosa. Oleh karena itu teman-teman, kalau misalnya sampai saat ini kita merasa bahwa kita masih sombong gitu ya. Kita punya ini, kita punya itu. Pelayanan kita baik. Kita orang yang sangat salah ya mungkin. Tapi kalau kita masih sombong, kita harus hati-hati, teman-teman. Dan untuk mengalahkan hati kita yang mencintai dosa ini, nggak bisa sekedar dikasih peraturan dan kita harus taat. Buktinya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, di hukum Taurat itu ditulis peraturan, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Pada akhirnya, bangsa Israel bisa mengikuti nggak? Pada kenyataannya enggak kan? Mereka tetap melakukan dosa, terus-terusan melakukan dosa. Sama juga dengan kita sekarang. Kita jadi orang Kristen, tapi banyak dari kita yang sekedar ke gereja cuma, ya udahlah, yang penting aku ke gereja, yang penting aku berdoa, yang penting aku baca Alkitab, yang penting aku kasih persembahan, yang penting aku kasih perpuluhan. Kalau ditanya kenapa, ya biar aku nggak masuk neraka aja. Ya karena itu kan kewajiban orang Kristen. Banyak dari kita yang mungkin masih berpikir kayak gitu. Kita hanya mengikuti semua perintah-perintah yang ada di firman Tuhan itu, hanya sekedar untuk mengikuti kewajiban kita sebagai orang Kristen. Dan pada akhirnya ketika kita jadi orang Kristen yang kayak gitu, kita masih akan terus melakukan dosa, teman-teman. Karena untuk bisa mengalahkan hati kita yang mencintai dosa ini, itu harus dikalahkan dengan kecintaan yang lebih besar terhadap suatu hal yang lain. Untuk mengalahkan hati kita yang mencintai dosa ini harus dikalahkan dengan suatu kasih yang jauh lebih besar. Dan kasih itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, supaya kita bisa diubahkan dari pendosa, dari orang-orang yang suka berbuat dosa, diubahkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Supaya kita bisa diubahkan dari yang awalnya hamba dosa, menjadi hamba Kristus. Satu-satunya cara adalah kita harus punya hati yang diubahkan oleh Tuhan. Satu-satunya cara adalah kita harus punya hati yang diubahkan oleh Tuhan. Karena kalau hati kita nggak diubah sama Tuhan, seperti Zakheus tadi, pada akhirnya kita akan terus-menerus berbuat dosa lagi dan lagi. Pada akhirnya kita akan terus mencari sesuatu hal yang lain untuk mengisi kekosongan hati kita. Kita mungkin akan berusaha memuaskan hati kita, kita mungkin akan berusaha mengisi kekosongan hati kita dengan entah itu kepopuleran yang kita cari di media sosial, pengakuan yang kita cari dari teman-teman kita. Mungkin itu satu hal yang kita cari dari barang-barang yang kita miliki, kita akan jadi senang belanja ini itu.
Kita senang belanja barang-barang branded supaya kita diakui oleh orang lain. Atau mungkin kita akan mengisi kekosongan hati kita itu dengan apa? Dengan kecanduan-kecanduan kita. Entah itu mungkin bermain game, entah itu nonton drakor, entah itu pornografi, dan banyak hal-hal lainnya yang pada akhirnya itu nggak akan pernah bisa mengisi kekosongan hati kita. Karena seperti yang dikatakan oleh Blaise Pascal tadi, hati kita akan bisa dipenuhi ketika itu diisi oleh Tuhan. Space yang kosong itu nggak akan bisa dipenuhi dengan apapun yang ada di dunia ini, kecuali oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita meminta supaya Tuhan boleh mengubahkan hati kita. Sama seperti Zakeus, ketika Tuhan menghampiri kita, ketika Tuhan mengajak dan mengundang kita untuk berbalik kepadanya, kiranya kita juga boleh menerima, meresponi ajakan Tuhan itu, sama seperti Zakeus. Kita mau katakan, Tuhan, ini aku mau serahkan hidupku sama Tuhan. Kalau selama ini mungkin aku terlalu mencintai keluargaku, aku terlalu mencintai pekerjaanku, aku terlalu mencintai prestasiku, aku terlalu mencintai apa yang aku punya, hartaku, barang-barangku, aku mau serahkan semuanya sama Tuhan. Aku mau balik lagi sama Tuhan. Tolong ubahkan hatiku. Teman-teman, izinkan aku untuk menutup firman Tuhan ini dengan satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 7-8. Sama seperti yang Paulus katakan ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kalau saat ini kita masih menganggap satu hal atau apa yang kita miliki ini jauh lebih berharga daripada Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah satu hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang di luar Tuhan itu seperti sampah, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Karena yang paling berharga dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan boleh mengubahkan kita yang awalnya dari pendosa, yang awal hamba dosa ini, menjadi hamba-hamba Kristus yang taat kepada Tuhan dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan dan setiap kami sudah mendengarkan. Banyak dari kami yang mungkin masih bingung, masih belum paham dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tapi tolonglah agar firman Tuhan yang diberitakan ini agar tidak kembali sia-sia, tapi boleh mengubahkan hati kami, boleh mengingatkan kami untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Ubahkanlah hati kami seperti Zakeus. Meskipun kami yang adalah pendosa, meskipun kami yang adalah anak-anak Tuhan yang sering mengecewakan hati Tuhan, sering berbuat dosa ini, kami rindu kami boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan menerima ajakan Tuhan ini, undangan Tuhan, untuk kembali menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali kepada Karin. Ya, terima kasih Kaniko untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Selanjutnya teman-teman kita akan meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan mengangkat pujian Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, melewati badai langit biru. Kau yang kuat
Kau sungguh baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah KTB kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir lancar tanpa ada gangguan internet, dan Tuhan sudah memimpin teman-teman kami yang semalam hari ini juga join ya Tuhan. Kita akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami akan beristirahat kiranya Tuhan pimpin kami. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, thank you teman-teman yang sudah join.